Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil UI UX desain aplikasi e-commerce berbasis mobile kami, yaitu Kripiku. Sebelum itu, kami dari tim Kripiku yang beranggotakan Hanif Al-Aslam, Nazaruddin, dan Dimas Akin. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia, khususnya di kota Pontianak, UMKM memainkan peran penting dalam menumbuhkan perekonomian. UMKM seringkali menawarkan produk-produk yang dihasilkan secara lokal dan mempertahankan cita rasa tradisional sehingga menjadi daya tarik para konsumen. Menurut Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Pontianak tahun 2023 menyatakan bahwa UMKM memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, pelaku UMKM di wilayah Kalimantan Barat telah mencapai 26.328 unit usaha kecil dan 1.705 unit usaha menengah yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Banyaknya pelaku UMKM sehingga banyak yang memproduksi dan menjual produk-produk unik, salah satunya yaitu keripik. Keripik merupakan jenis makanan ringan yang terbuat dari bahan-bahan lokal seperti ubi, pisang, sukun, dan keladi. Keripik sangat populer di kalangan masyarakat karena teksturnya yang renyah dan gurih, sehingga memiliki berbagai varian rasa seperti balado, pedas manis, dan sebagainya. Namun, UMKM keripik sering menghadapi tantangan dalam memasarkan produknya dan segmentasinya yang tidak luas. Maka dari itu, dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan memperluas jangkauan pasar, kami tergerak untuk memberikan suatu inovasi, yaitu Kripiku. Sesuai dengan namanya, Kripiku merupakan prototipe dari aplikasi mobile yang dirancang untuk para UMKM keripik dalam mempermudah penjualan keripik dan mendapatkan keuntungan dari banyaknya konsumen. Kripiku diharapkan dapat menyediakan platform yang memudahkan UMKM keripik untuk menjual produk secara online. Selain itu, dengan Kripiku dapat membantu para UMKM dalam memperluas jangkauan pasar. Yang terpenting adalah memaksimalkan potensi hayati pertanian Indonesia agar bisa dimanfaatkan dengan baik guna mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di kota Pontianak. Untuk mencapai tujuan tersebut, tim menggunakan metode user-centered design yang terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama, pemahaman pengguna. Dalam tahap ini, tim melakukan riset menyeluruh tentang pengguna aplikasi Kripiku. Tim mengidentifikasi kebutuhan, preferensi, karakteristik, tujuan, dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna. Informasi ini dapat membantu tim dalam merancang UI UX design yang relevan dan efektif. Yang kedua, penelitian desain. Dalam tahap ini, tim melakukan penelitian desain yang melibatkan eksplorasi berbagai konsep UI UX. Tujuannya untuk mendapatkan inspirasi dan pemahaman yang lebih baik tentang tren desain terkini dan preferensi pengguna. Yang ketiga, perancangan konsep. Dalam tahap ini, tim membuat mockup atau kerangka tampilan awal dari aplikasi Kripiku. Mockup ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menggambarkan susunan elemen-elemen UI dan alur interaksi. Tim merancang mockup secara manual menggunakan pulpen dan kertas. Yang terakhir, pembuatan prototipe. Dalam tahap ini, mockup yang telah dibuat kemudian diubah menjadi prototipe interaktif dari aplikasi Kripiku. Prototipe telah dilengkapi dengan fitur-fitur dari awal proses, yaitu login hingga selesai. Tim merancang prototipe menggunakan software Figma. Mari kita cari aplikasi Kripiku. Ketika telah menemukan, maka user diharapkan menekan aplikasi Kripiku. Pada tampilan awal Kripiku membuat logo dari aplikasi dengan latar belakang kuning dan putih. Adapun logo aplikasinya bernama Kripiku Crispy Chips dan terdapat deskripsi singkat mengenai keripik. Ketika user menekan tombol mulai, maka akan diarahkan ke halaman utama Kripiku yang menampilkan kategori keripik, event terlaris, keripik terlaris, hasil pencarian, profile,
notifikasi, dan sebagainya. Ketika user menekan fitur kupon, maka akan diarahkan ke fitur masuk aplikasi. Ketika user menekan fitur keranjang, maka akan diarahkan ke fitur masuk aplikasi juga. Ketika user menekan promo, maka akan diarahkan ke daftar promo dari Kripik. Ketika user menekan fitur profil, maka akan menampilkan fitur daftar, login, riwayat transaksi, disukai, ulasan, kategori, tentang aplikasi, dan bagikan aplikasi. Dalam membuka akses penuh fitur dari aplikasi Kripikku, maka user diharapkan untuk masuk atau login terlebih dahulu. Nah, ketika user menekan login, maka akan ditampilkan fitur untuk login. Ketika user mengisi satu kata saja pada email atau nomor telepon, lalu si user menghapus kata dan menekan tombol lain, maka akan terdapat perintah untuk mengisi pada kolom tersebut. Ketika user mengisi satu kata juga pada kata sandi, lalu menghapus kata tersebut dan menekan tombol lain, maka akan terdapat perintah untuk mengisi kolom tersebut juga. Hal ini bertujuan merekam jejak user ketika mengisikan data-data mereka. Karena user belum daftar untuk masuk ke aplikasi Kripikku, maka user harus membuat akun terlebih dahulu, yaitu pada fitur daftar. Pada fitur daftar, user diharapkan untuk membuat akun dengan mengisi nama pengguna, email, atau nomor telepon, dan kata sandi. Maka user harus menekan membuat akun. Selanjutnya akan diarahkan pada tampilan notifikasi. User dimohon untuk menunggu sebentar sampai kode OTP diterima oleh user melalui email yang dimasukkan. Ketika kode OTP telah diterima, maka user harus mengisikan kode OTP tersebut ke verifikasi yang terdapat di kolom. Hal ini bertujuan agar kami dapat memastikan keamanan dari para user ketika telah mengisikan, dan user diharap menunggu loading dan langsung ke tampilan aplikasi. Pada fitur masuk, maka user akan ditampilkan login aplikasi dengan menggunakan akun Facebook pada ikon Facebook. Setelah user menekan ikon Facebook, maka diharap mengisi nomor telepon dan kata sandi Facebook mereka. Lalu user diharap untuk menekan tombol masuk dan diarahkan dengan perintah, yaitu lanjutkan sebagai pengguna Facebook untuk masuk pada aplikasi Kripikku. Ketika user menekan, maka user diharap untuk menunggu sebentar dan akan pada tampilan aplikasi Kripikku. Selanjutnya, user masuk menggunakan akun Google pada ikon Google. Nah, ketika telah masuk dan akan terdapat pilihan akun Google user. Ketika telah memilih akun Google, maka user diharap untuk memasukkan kata sandi Google, lalu menekan tombol masuk. Ketika telah masuk, user diharapkan untuk menunggu autentifikasi beberapa menit dan akan langsung masuk pada aplikasi Kripikku. Dan inilah tampilannya. Pada halaman awal terdapat hasil pencarian. Ketika user menekan hasil pencarian, maka user dapat menekan keyword untuk mencari produk, misalnya Kripik, maka akan ditampilkan hasil pencarian Kripik tersebut. Nah, ketika user menekan Kripik tersebut, maka akan ditampilkan deskripsi dari Kripik yang telah ditekan oleh user. Nah, pada tampilan awal juga terdapat fitur kategori. Pada fitur kategori ini terdapat berbagai varian Kripik. Adapun Kripik singkong yakni terdiri dari Kripik singkong original,
dan sebagainya. Keripik sukun terdiri dari sukun original, dan keripik pisang terdiri dari pisang balado. Adapun stik keladi terdiri dari keladi balado dan sebagainya. Nah, di sini terdapat juga terlaris. Pada terlaris akan ditampilkan keripik apa saja yang laris. Misalnya keripik singkong. Nah, ini banyak diminati oleh orang. Misalnya keripik sukun, keripik pisang, di mana terdapat bintang pada setiap keripik. Nah, dan juga stik keladi. Lalu di sini juga terdapat event. Nah, ketika pada fitur kupon, maka terdiri dari kupon misalnya diskon, cashback sebanyak sekian, gratis ongkir sebanyak 15.000, dan sebagainya. Nah, di sini juga terdapat ikonik dari kupon tersebut. Ketika user menekan, maka user akan mendapatkan hadiah harian, baik itu berupa diskon, cashback, dan gratis ongkir. Nah, di sini juga terdapat fitur promo. Fitur promo ini ada potongan harga dari suatu event atau acara. Nah, misalnya keripik singkong original terdapat potongan harga sebanyak menjadi 13.000. Nah, di sini terdapat fitur profile. Pada fitur profile terdapat fitur disukai. Pada fitur disukai ini, jika user menekan fitur disukai, maka akan ditampilkan produk-produk yang disukai oleh user. Selain itu juga terdapat ikon keranjang. Nah, pada ikon keranjang ini terdapat varian dari keripik yang telah dipesan oleh user, maka akan terakumulasi di keranjang ini. Nah, ketika user menekan keripik singkong pedas manis, singkong barbecue, dan sebagainya, maka user diharapkan untuk check out. Ketika user telah check out, maka akan ditampilkan jenis pengantaran, alat pengantaran, ringkasan pembayaran, dan sebagainya. Jenis pengantaran ini terdapat dua, yaitu pesan antar atau pick up. Adapun pada alamat pengantaran, yaitu user dapat mengganti alamat. Nah, ketika user telah menekan, maka user dapat menggunakan alamat utama atau menambah alamat. Ketika user menambah alamat, user dapat menggunakan lokasi saat ini menggunakan Google Maps atau isi alamat secara manual. Nah, ini adalah tampilan dari menggunakan Google Maps. Ya, user dapat memilih alamat yang diinginkan. Ketika alamat telah dipilih, maka tekan pilih lokasi dan lanjut isi alamat. Maka user diharapkan untuk mengisi alamat secara detail, yaitu tabel alamat, alamat lengkap, catatan untuk kurir, nama penerima, dan nomor HP. User juga menjadikan alamat ini menjadi alamat utama, dan user diharap untuk simpan alamat tersebut. Ketika user telah menekan alamat sebagai alamat utama, maka user diharap untuk menekan pilih alamat. Lalu alamat pun telah tertera. Nah, di sini terdapat juga ringkasan pembayaran. Pada ringkasan pembayaran ini, ketika user membeli suatu produk, maka akan ditampilkan suatu harga dan biaya jasa antar, bahkan total sekalipun. Adapun terdapat juga tambahan kupon ketika pada event-event tertentu. Nah, ini banyak sekali kupon-kupon ya. Ada cashback, gratis ongkir, dan sebagainya. Nah, setelah itu ketika telah menekan kupon, maka akan terdapat potongan, sehingga total dari pembelian produk tersebut akan berkurang. Maka user diharap untuk melanjutkan ke metode pembayaran.
Pada metode pembayaran ini terdapat banyak sekali metode yang dapat digunakan oleh para user. Nah, di sini ada BNI, BTN, Danamon, dan lain sebagainya. Nah, user bisa memilih salah satu saja pada metode pembayaran ini. Nah, adapun yang dapat kita pilih yaitu metode pembayaran menggunakan Indomaret. Ketika user telah menekan pembayaran Indomaret, maka akan ditampilkan fitur konfirmasi pembayaran. Di sini terdapat total tagihan. Maka user menekan bayar dan terdapat batas akhir pembayaran yaitu 23 jam yang telah tertera. Dan di sini dapat melihat cara pembayaran. Ini Indomaret, terdapat kode pembayaran, total pembayaran, dan terdapat deskripsi cara membayar. Pada fitur obrolan, ketika user menekan fitur tersebut, maka akan ditampilkan obrolan dengan admin keripik. Nah, misalnya admin keripik singkong. Ketika user ingin mempertanyakan apakah keripik singkong balado tersebut masih ada stoknya, maka akan dibalas oleh admin dari keripikku. Misalnya stok keripik ini masih ada sebanyak 100 kilo. Nah, maka akan diinformasikan oleh si admin. Jika kita menekan fitur profile, lalu memencet fitur pesanan, maka akan diarahkan pada detail status di mana letak pesanan kita berada atau status pesanan kita. Misalnya pesanan setelah sampai di lokasi sortir atau pesanan diantar ke lokasi tujuan dan pesanan diantar ke alamat tujuan. Nah, pada fitur profil juga terdapat fitur tentang aplikasi. Pada fitur tentang aplikasi ini berisi informasi mengenai keripikku. Di sini juga terdapat tujuan dari keripikku didirikan, terus motonya bersama-sama, dan terdapat quotes dari aplikasi keripikku. Terima kasih telah menyaksikan video ini dengan penuh kesadaran diri. Kita hidup dalam era di mana refleksi dan introspeksi menjadi kunci kebahagiaan. Jangan pernah berhenti untuk mempertanyakan dan meningkatkan diri. Jadilah pribadi yang berani mengakui kelemahan dan selalu berusaha menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Ingatlah, kesadaran diri adalah jalan menuju pertumbuhan dan pencapaian. Mari kita terus menginspirasi dan mendorong satu sama lain untuk tumbuh dan berkembang. Terima kasih atas dukungan kalian dan sampai jumpa di lain waktu. Tetap berkesadaran diri dan teruslah meraih mimpi.